Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Ratapan pasal 2 ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tuhan telah melaksanakan apa yang dirancangkannya. Ia menggenapi apa yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia membuat seteru bergembira atas kamu dan meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa di Alkitab yang diceritakan dengan cara yang berbeda. Kita mungkin tahu kisah pembuangan Babel. Kisah pembuangan Babel itu diceritakan dalam versinya sejarah atau versinya para nabi. Jadi kalau kita baca Alkitab, sampai pada pembuangan ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan atau kembali dari Babel ke Yerusalem, sebenarnya cerita Alkitab sudah selesai dalam versi sejarah. Cerita itu diulang kembali dalam versi para nabi atau versi pandangan Allah terhadap peristiwa itu, versi pandangan orang beriman terhadap peristiwa itu. Jadi yang diceritakan oleh para nabi, misalnya kitab Ratapan ini, bukanlah versi sejarahnya, tetapi bagaimana orang beriman melihat semua peristiwa itu. Oleh karena itulah, jika kita lihat, Yeremia menuliskan kitab Ratapan ini dengan penuh keyakinan bahwa semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, bisa saja orang mengatakan, Tuhan mengapa? Tidak seharusnya seperti ini Tuhan. Kami ini kan bangsa pilihan. Mungkin seseorang mengatakan, Tuhan mengapa hidupku seperti ini? Aku kan rajin beribadah. Aku kan selalu ke gereja. Aku kan selalu ikut persekutuan. Itulah pandangan yang sangat subjektif sekali atau menurut perasaanku. Itulah perasaanku bahwa seharusnya ini tidak perlu terjadi Tuhan. Karena aku umat pilihan. Karena orang Kristen itu umat pilihan. Atau mungkin karena saya pendeta. Karena saya penatua. Tidak seharusnya ini terjadi. Tetapi coba mari kita lihat. Bagaimana kalau Yeremia melihat peristiwa pembuangan itu? Yeremia dengan kesadaran penuh mengatakan, pembuangan ini sudah diingatkan kepada kita, sudah dikatakan. Sejak zaman dahulu kala kita sudah diingatkan tentang siapa kita dan bagaimana kita harus hidup. Sehingga ketika Tuhan melakukan semua ini, itu sudah pernah diingatkan. Dan itu dampak dari cara hidup kita yang tidak benar. Tapi mungkin kalau ditanya bangsa Israel, mereka akan tetap mengatakan, tapi kan tidak seharusnya seperti ini. Kami bangsa pilihan. Nah, lebih tegasnya lagi, Yeremia mengatakan bahwa ia membuat seterumu bergembira. Bahkan ia merusak tanpa belas kasihan. Seakan-akan Tuhan mau mengatakan, jika engkau memang tidak ingin aku bentuk sesuai dengan yang aku rancangkan, aku akan menghancurkanmu. Supaya melalui engkau, orang melihat bahwa aku ini Allah, dan engkau harus hidup benar, dan orang yang tidak hidup benar, tidak perlu di hadapan Tuhan. Kita ini seperti sekumpulan tanah liat, yang akan dibentuk oleh Tuhan, menjadi sesuatu yang indah. Mungkin akan dipukul dulu, mungkin akan dibakar. Ketika dibakar, mungkin akan dibentuk lagi supaya jauh lebih indah. Itulah rancangan Tuhan.
Jadi ketika kita melihat ke dalam diri kita, yang harus kita tanya adalah, apa rancangan Tuhan dalam diriku? Sehingga ketika aku mendengar firman Tuhan, aku selalu bertanya, apakah itu rancangan Tuhan? Kalau itu rancangan Tuhan, aku akan melakukannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini tidak kebetulan. Semua adalah karena seizin Tuhan. Dan semua memiliki rancangan yang indah di dalam dirinya oleh Tuhan. Maka ketika Tuhan membentuk kita, jangan marah. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan seperti yang diingatkan oleh Yeremia, mari jangan menutupi kesalahan. Terima teguran dari Tuhan sebagai cara untuk kesempurnaan kita. Terima peringatan Tuhan sebagai cara untuk membuat kita jauh lebih baik. Banyak orang ketika dia melakukan kesalahan, justru yang dia tumbalkan adalah orang lain sebagai pengganti dia. Supaya dia tidak mendapatkan hukuman, supaya dia tidak cacat, supaya dia tetap sempurna di hadapan orang, berbicara dengan manis. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, justru harus orang yang ditumbalkannya. Kamulah yang menerima kesalahan, menerima upah dari perbuatanku, biar aku tetap terlihat manis di hadapan orang. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, semua sudah diperingatkan dan semua sudah diberitakan kepada kita. Saya yakin kita semua mengenal, mengetahui siapa itu Tuhan. Bagaimana anak Tuhan harus hidup dan bagaimana kita harus hidup di dunia ini dan kemana kita akan dibawa. Semoga firman yang sudah kita dengarkan itu tidak hanya sebagai penyenang telinga, tetapi sebagai tongkat dalam atau pelita bagi kehidupan kita untuk membawa kita pada kehidupan yang jauh lebih baik. Mari mempersiapkan diri untuk selalu dibentuk oleh Tuhan. Bahkan ketika bentukan itu terjadi, mungkin kita diberikan sukacita atau duka cita, tetap ingat, kita anak Tuhan yang harus hidup sesuai dengan rancangannya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan dari Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Bahwa semua yang terjadi kepada mereka adalah apa yang sudah pernah Tuhan ingatkan. Dan kami sebagai umat-Mu, anak-Mu, sudah mengerti firman-Mu. Biarlah kiranya kami selalu diingatkan, selalu disadarkan bahwa firman-Mu harus menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dan kami harus selalu tunduk kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam memulai kegiatan kami, mengikuti rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.